Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ansar, kelas 10 TKJ 1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan video tentang merakit komputer baik dan benar. Oke, yang pertama itu adalah pengenalan hardware. 1. Casing. Casing berfungsi untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Tanpa adanya casing, komponen komputer seperti prosesor akan rentan terhadap kotoran, renturan cairan, gangguan listrik. 2. Baterai CMOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. 3. DVD-ROM. DVD berasal dari kata digital versatile disc. Perangkat ini memiliki bentuk fisik yang sama persis seperti CD-ROM drive, akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi DVD-ROM drive adalah untuk membaca data atau program. Yang keempat, fan casing. Fungsi utama dari sebuah kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantikan dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas pendingin ini telah dirancang agar sesuai ditempatkan pada motherboard atau hard disk drive. Yang kelima, fan prosesor. Prosesor komputer atau CPU bertindak sebagai otak perangkat dan memungkinkannya melakukan kalkulasi dan fungsi lain yang terkait dengan pemrograman apapun di komputer. Yang keenam itu hard disk. Fungsi hard disk sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data file serta dokumen virtual. Seperti dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Yang ketujuh, keyboard. Fungsi keyboard komputer yang paling dirasakan yaitu ketika Anda sedang menggunakan microphone untuk mengetik. Tanpa adanya keyboard, tentu kita akan kesulitan untuk menuliskan kata-kata pada komputer. Selain itu, untuk mengetik tombol-tombol pada keyboard juga bisa digunakan untuk fungsi-fungsi keyboard lainnya. Yang ke-8, monitor. Fungsi monitor komputer adalah sebagai adaptor tampilan yang menampilkan informasi yang diproses oleh kartu video komputer. Ketika kartu video atau kartu grafis mengubah informasi biner dari 1S dan OS menjadi gambar, gambar ini ditampilkan ke monitor yang terhubung langsung. Yang kesembilan adalah motherboard. Fungsi motherboard yang pertama yaitu menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen memprosesan yang penting dari komputer seperti Central Processing Unit, bisa disebut CPU, memori sistem RAM, dan kartu grafis tertanam di motherboard. Yang ke-10, mouse. Fungsi utama mouse sebagai alat penunjuk atau pointing drive menjadi sangat penting dan berguna ketika pertama kali ditemukan. Yang ke-11, power supply. Fungsi power supply yang paling pokok adalah untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen untuk hardware pada komputer dengan arus DC, arus daerah. Arus listrik yang masuk ke dalam power supply berupa arus AC, arus bolak-balik, kemudian di konverter dirubah menjadi arus DC, arus searah. Yang ke-12 adalah random access memory. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat, penyimpanan data atau program yang bersifat sementara. Yang ke-13 adalah Video Graphics Array. Video Graphics Array adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Langkah-langkah perakitan komputer. Yang pertama, memasang prosesor pada motherboard. Yang kedua, memasang motherboard ke casing. Yang ketiga, memasang heatsink. Yang keempat, memasang RAM pada motherboard. Yang kelima, memasang power supply. Yang keenam, memasang VGA card. Yang ketujuh, memasang hard disk. Yang kedelapan, memasang optical
drive. Yang kesembilan, memasang kabel motherboard ke casing. Dan itulah langkah-langkah perakitan komputer. Dan komputer pun siap dipakai. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.